Suatu kali pada hari Sabat, Tuhan berkata kepada orang yang sakit, "Ambillah tikarmu dan berjalanlah." Maka orang itu segera sembuh. Orang sakit itu berbaring di tempat tidur. Sudah berbaring di tandu berapa lama ya? Dia sakit selama 38 tahun. Dan Tuhan Yesus sudah tahu orang itu sakit sudah lama. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Apakah engkau mau sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Tuan, saat air kolam bergerak, tak seorang pun memasukkan aku ke dalamnya. Ketika aku hendak masuk, orang lain malah lebih dulu masuk." Orang itu percaya bahwa masuk ke suatu kolam bisa menyembuhkan. Saudara-saudara percaya, kalau hanya dengan memasukkan orang sakit ke kolam maka orang itu sembuh. Tidak, penyakit tidak serta-merta sembuh hanya karena dimasukkan ke kolam. Sembuh atau tidak, itu ditentukan oleh Tuhan dan Kristus. Jadi jangan meletakkan harapan hanya pada suatu kolam agar sembuh. Jadi orang sakit ini berharap saat air kolam bergolak, dimasukkan ke kolam. Sama seperti sekarang ada orang yang sakit parah. Ia berharap ada obat mahal yang bisa menyembuhkannya. Maka harapannya tertumpu pada obat itu. Tetapi Tuhan berkata langsung padanya, "Bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah." Agar orang ini tahu menaruh harapan kepada Yesus, bukan berharap pada apakah dia dimasukkan orang ke dalam kolam. Tuhan berfirman demikian. Orang itu segera sembuh, mengangkat tikar dan pergi. Karena hari itu adalah hari Sabat. Orang Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh bawa tikar." Dia menjawab, "Orang yang menyembuhkan aku berkata kepadaku, 'Ambillah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa yang menyuruhmu mengangkat tikar dan berjalan?" Orang sakit itu tidak tahu siapa dia. Saat itu ia disembuhkan. Kemudian dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Lihat, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, agar keadaanmu tidak menjadi lebih buruk." Dari perkataan ini, orang sakit yang sakit selama 38 tahun ini sakit karena apa? Sakit karena dosa. Orang bisa sakit karena dosa karena saudara-saudara tahu bukan? Apakah kalian paham bahwa bahkan rambut rontok itu terjadi dengan izin Tuhan? Jadi kalau seseorang sakit selama 38 tahun, apakah itu karena kehendak Tuhan dia sakit? Tidak, karena dia berbuat dosa dan telah menyinggung Tuhan. Jadi dosa sebabnya apa? Karena meninggalkan Tuhan. Dia menjauhi Tuhan. Pergi meninggalkan Tuhan. Jalan yang menjauh dari Tuhan. Maka dia jatuh sakit. Tetapi sekarang mengapa dia bisa sembuh? Karena Yesus maka dia sembuh. Hari ini, saya akan membagikan suatu rahasia. Dengarkan baik-baik. Tanya saudari Zhao Huan. "Saudari-saudari, semoga bahagia. Jika kamu sakit, apakah kamu ingin pergi membeli obat untuk disembuhkan?" Tidak perlu. Sekarang kita berdoa. Sekarang kita berdoa. Dulu saat kita belum mengenal Tuhan, kalau sakit kita segera pergi ke rumah sakit atau pergi ke apotek beli obat. Saat sakit, kita berharap dokter menyembuhkan kita. Atau pada obat. Kita berharap pada obat. Harapan pada dokter. Tetapi sekarang apakah kita masih berharap pada obat atau dokter? Tidak lagi, melainkan berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan Yesus. Amin, benar. Harus berharap. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyampaikan kepada saudara-saudari. Saudara Sibo mengalami batu ginjal parah. Mungkin kambuh saat SD dulu. Hanya saja saat itu. Tidak tahu itu batu ginjal. Lalu saat kuliah. Wow, suatu kali kambuh. Sampai membuat pingsan. Dan saat buang air kecil berdarah banyak. Setelah itu sangat sakit. Sakit. Sangat parah. Khawatir batu ginjal ambil nyawa saudara Sibo sejak bekerja. Sangat khawatir, sering sakit. Sakit sampai menangis. Sangat sakit. Tapi sejak dia berhenti minum alkohol, tidak kambuh lagi. Sudah lebih dari 10 tahun tidak periksa ke rumah sakit. Benar-benar tidak kambuh lagi. Sekarang sama sekali tidak merasakan sakit. Sama sekali tidak ada. Padahal dulu sakitnya ada. Ginjalnya sangat menyusut. Dan ada hidronefrosis. Sekarang tidak ada hidronefrosis. Tidak ada penyusutan. Tidak ada batu ginjal. Tidak ada apa-apa. Siapa yang menyembuhkan kita? Adalah Tuhan Yesus. Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Karena jika kita sakit atau dalam berbagai hal, mungkin kita telah menyinggung Bapa. Bapa surgawi mendidik kita. Kita disembuhkan karena telah menerima penebusan dari Anak Allah.
Allah berkata. Anaknya berkata, "Si Bo milikku, ya Bapa. Sembuhkan dia." Bapa berkata, "Dia milik anakku. Maka aku akan menyembuhkannya. Aku mengampuni dosanya, agar penyakit di tubuhnya sembuh." Dengan ini kita mengerti bahwa kesembuhan itu diperoleh karena kita menjadi anak Allah yang telah ditebus. Milik Allah, milik Tuhan Kristus. Bapa Surgawi dan Tuhan, kasihanilah dan sembuhkanlah kami. Amin.